Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami Kesultanan Demak akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Demak. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gunawan Pamandika, nama saya Muhammad Afwan Katiwa, nama saya Ibu Besa Rahim. Saya Talita. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, saya akan menjelaskan dulu sedikit sejarah tentang Kesultanan Demak. Nah, pada abad ke-15, Indonesia sedang mengalami transisi. Transisinya tuh terjadi dari agama Buddha dan Hindu menjadi Islam, yang mengakibatkan Kesultanan hancur. Salah satunya dengan munculnya Kesultanan Demak yang pertama kali muncul di Pulau Jawa. Pendiri dari Kesultanan Demak itu adalah Raden Pata yang merupakan keturunan terakhir dari Raja Kesultanan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Pata memimpin Kesultanan Demak tersebut pada tahun 1475. Yang kedua ada tujuannya. Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama, tahun latar belakang Kesultanan Demak bicara lalu bagaimana cara menavigasi sistem tantangan ekonomi dan politik yang terjadi pada saat itu. Dan kedua adalah mengetahui alasan kemunduran Kesultanan Demak serta pengaruh Kesultanan Demak pada masa kini. Selanjutnya ini adalah pembagian tugas. Lalu ada pembahasan yang pertama adalah biayanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia sedang mengalami masa transisi dari agama Hindu menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian muncullah Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Pata. Raden Pata sendiri merupakan cucu dari Raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Ia juga adalah seorang keturunan Tionghoa, lebih tepatnya karena ibunya merupakan seorang wanita Muslim keturunan Cina. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada masa pemerintahan tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono merupakan pemimpin ketiga dari Kesultanan Demak. Ia merupakan cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Raden Pata bersama istri pertamanya Ratu Ashika. Sultan Trenggono menetapkan menjadi pemimpin Kesultanan Demak pada saat berusia 38 tahun, menggantikan Adipati Bumusi. Ia memimpin selama 25 tahun terhitung sejak tahun 1521 sampai 1545 Masehi. Pemerintahan Sultan Trenggono dikenal sebagai masa pemasaran seni dan budaya di Demak. Dengan berkembangnya seni sastra, arsitektur dan musik Islam di kerajaan tersebut, masa-masa pemerintahannya Demak menjadi pusat pembelajaran Islam yang penting di Jawa, menarik ulama dan intelektual dari berbagai wilayah untuk belajar dan berdiskusi. Sultan Trenggono juga berhasil memperkuat sistem administrasi dan militer kerajaan Demak. Menjadikannya telah lebih efisien dalam menjaga kestabilan dan melindungi kerajaannya. Selanjutnya ada navigasi tantangan ekonomi dan politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pertama aku bakal ngejelasin dulu pertama kali Portugis masuk ke Kesultanan Malaka itu Sultanan Malaka
Jadi pertamanya itu Kesultanan Malaka adalah tempat perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, emang di Pelabuhan Malaka itu banyak kerajaan atau kesultanan itu berdagang di situ. Nah, awal-awalnya tuh pada tahun 1511 si Portugis itu masuk ke Kesultanan Malaka itu emang niatnya untuk berdagang, tapi karena dengan harganya yang murah, rempah-rempah itu yang harganya sangat murah, bangsa Portugis itu mempunyai niat untuk menguasai Kesultanan Malaka. Terus pada saat bangsa Portugis itu mengetahui karena rempah-rempah di situ sangat murah, dia kembali lagi kembali lagi ke Malaka pada tahun 1512. Dia menyerang dan berusaha menguasai Kesultanan Malaka itu, karena emang kesultanan di situ emang tidak terima karena perdagangan itu ingin direbut. Akhirnya Kesultanan Demak itu ingin membantu atau menavigasi tantangan dari bangsa Portugis itu dengan cara Raden Patah itu selaku raja pertama dari Kesultanan Demak mengutus Patih Unus atau Fatahillah. Dia itu adik ipar dari Raden Patah. Dia memiliki cara-cara yaitu blokade laut. Dia memotong jalur dari Portugis itu ke Kesultanan Malaka. Terus ada serangan mendadak, terus ada aliansi dengan kesultanan lain seperti Aceh dan lain-lain. Nah, Fatahillah ini memimpin serangan ke Sunda Kelapa dan berakhir dengan kekalahan karena Kesultanan Demak kekurangan persenjataannya. Nah, itu adalah bukti Kesultanan Demak berani dan berusaha menavigasi tantangan ekonomi dari bangsa asing ke bangsa Portugis. Selanjutnya ada masa kemunduran yang akan dijelaskan oleh saya. Kemunduran ini terjadi pada tahun 1546 saat Sultan Trenggono meninggal dunia dan terjadi kekuasaan sehingga anak sulung yaitu Sunan Prawoto menjabat sebagai Sultan Demak. Saat Sunan Prawoto berkuasa, beliau dinilai tidak baik dalam menjalankan tugasnya sebagai sultan dan juga lebih sebagai ahli agama. Arya Panangsang, kakak kandung dari Sultan Trenggono, merasa dirinya lebih pantas untuk memegang kekuasaan sebagai sultan. Nah, akhirnya terjadi perang saudara pada tahun 1546 sampai 1549 antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang. Nah, perang saudara ini menyebabkan konflik di antara keluarga kerajaan lain karena terbagi menjadi dua kubu. Perang saudara pada antara tahun 1546 sampai 1549 ini berarti kekalahan Arya Panangsang. Pada tahun 1568 Joko Tingkir berkata sebagai Raja Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke wilayah Padang. Selanjutnya ada Kesultanan Demak menjadi titik awal penyebaran Islam di Jawa.
pembuatan kaligrafi untuk para raja dan ulama dan dibuat pada tahun 1866 di masa pemerintahan Adipati. Yang ketiga adalah makam Sunan Kalijaga, yaitu Sunan Kalijaga yang diwakafkan pada 1629 dan dimakamkan di desa Kalidabu dan makamnya masih sering dikunjungi oleh keluarga di Demak. Yang terakhir adalah Masjid Agung Demak, yaitu masjid kuno yang dibangun oleh Raden Ampa dan dibantu para wali songo pada abad ke-15 ini. Yang ini adalah beberapa contoh dari peninggalan Kesultanan Demak yang masih ada sampai sekarang, dan tentunya bisa kita lihat dengan jelas bahwa Kesultanan Demak Selanjutnya ada kesimpulan, ada kesimpulan itu akan dijelaskan oleh teman-teman. Jadi kesimpulannya Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang muncul menjelang akhir pada abad ke-15. Didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Mencapai masa kejayaan karena Kesultanan Trenggono berhasil memperluas kekuasaannya hingga Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Nah, cara menavigasi tantangan ekonomi dan politik dengan cara menguasai jalur perdagangan. Yang penting, setelah berusaha melindungi wilayah strategis dan ekonomi. Lalu ada kesimpulan yang kedua, penyebab kemundurannya adalah karena perang saudara antara Penangsang dan Sunan Prawoto, konflik yang memburu karena menimbulkan konflik di antara keluarga kerajaan lain. Pengaruh Sultanan Demak yang terasa hingga saat ini antara lain pembentukan wilayah dan Universitas Indonesia landasan agama bagi masyarakat, seni musik gamelan, arsitektur masa kini. Selain itu nilai-nilai keadilan sosial yang masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya silakan Pak Dodi. Nama saya Muhammad Firdaus. Pertama, izin bertanya untuk bertanya tentang Kesultanan Demak. Seperti yang kita tahu dan juga telah dijelaskan oleh kelompok Kesultanan Demak bahwasanya Kesultanan Demak adalah kerajaan atau entitas politik yang berlandaskan Islam pertama di tanah Jawa. Nah, namun pendirian Demak ini itu merupakan pendirian yang didasari oleh keruntuhannya juga kerajaan yang sangat berpengaruh yang bercorak hidup Buddha, yaitu Majapahit. Bagaimanakah reaksi masyarakat Jawa pada saat pendirian Kesultanan Demak yang dimana adanya perubahan sosiopolitik dan juga kepercayaan yang awalnya berlandaskan kepada Hindu Buddha dan juga memiliki sistem politik Mandala yang kemudian berubah menjadi sistem politik kesultanan dan juga perubahan-perubahan religius dan juga kemasyarakatan. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi sebenarnya itu kan yang membuat Kesultanan Demak itu kan putra dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu anak dari Sultan dari Brawijaya V, kan anak dari Brawijaya Demak. Nah, pasti si anaknya ini punya privilege gitu loh. Ternyata kalau nanti dia masuk Islam dan mendirikan kerajaan pasti ada pengikutnya gitu. Nah, memang awal-awal memang kayak ada kaget gitu pas awal-awal. Tapi kan lama-lama butuh kebiasaan dulu. Jadi kayak Kesultanan Mataram juga ini topiknya sama. Yang awal-awal pasti kaget, cuman ya selama ya kalau nanti dibiasain mah jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, gitu ya ada yang kurang atau gimana? Tapi untuk selanjutnya, misalnya adakah perlawanan dari orang-orang yang masih menganut kepercayaan agama Hindu Buddha, dan bagaimana sih sebenarnya pendirian awalnya yang perubahannya daripada kerajaan Majapahit menjadi Kesultanan Demak itu gimana sih? Yang pasti mah perubahannya mah karena ada perdagangan gitu kan. Terus tadi kan kalau ini pertanyaan soal itu. Tapi untuk misalnya dari perdagangan, oke, cara masuk Islam kepada kerajaan Majapahit. Nah, tapi kan dari suatu kerajaan Hindu Buddha yang berkuasa, yang lalunya berubah sangat drastis menjadi kesultanan yang bercorak Islam, pasti kan ada proses juga kan. Nah, tapi proses dari perubahan agama Hindu Buddha yang dianut oleh kerajaan besar nih, menjadi sebuah kerajaan Islam, itu gimana sih? Apakah ada penolakan juga dari masyarakat? Pastinya ada, kan ini kan opsional ya mau gabung atau enggak. Tapi kalau zaman
kesultanan atau kerajaan dulu. Kalau nanti rajanya pindah agama, pasti rakyatnya juga ikut pindah agama gitu. Nah jadi awalnya mah pasti ada yang penolakan, yang setuju, ada yang enggak gitu. Tapi karena melihat kerajaannya atau pemimpin yang pindah agama, akhirnya ikut juga pada pindah agama, pindah semua gitu. Nah itu aja ada dapat tuh. Terima kasih. Ya sama-sama. Ada yang lain misalnya. Saya Filial dari kelompok Banten. Bagaimana struktur administrasi dan militer Kesultanan Demak diorganisir dan sejauh mana efektivitas sistem ini dalam mempertahankan kekuasaan dan stabilitas internal. Lanjut aja tuh dari sekarang. Jadi ini efeknya itu kayak kerasa sampai sekarang itu kan militernya gitu. Jadi ada terstruktur. Jadi mana yang anggota, mana yang atasannya gitu. Ternyata kayak administrasinya juga kurang lebih sama lah kayak militer kayak sekarang gitu lah. Kayak bagian administrasinya juga ada bagian keuangan, logistik, terus juga ada bagian peralatan gitu kurang lebih sama lah. Cukup. Saya ingin menanyakan pada Izinkan saya Muhammad Farid Firmansyah dari kelompok Ternate dan Tidor ingin menanyakan mengapa konflik antara Arya Panangsang dan Sunan Prawoto menyebabkan konflik-konflik lain di antara keluarga kesultanan. Nah, Terima itu kasih. kan kalau konflik berjawab pertanyaan dari Farel. Nah, jadi kalau nanti ada konflik dari kerajaan, apalagi ada keluarga kerajaan itu, pasti nanti ada kubunya kebagi dua. Jadi nanti ada yang pihak kubu A sama kubu B gitu. Jadi kan ada perbedaan sudut pandang ya tentang masalah gitu. Jadi nanti ada yang pihak A, ada yang pihak B gitu. Udah kurang lebih gitu paham. Baik. Nah, kita lanjut. Sudah 3 pertanyaan. Oke, sekian dari kelompok kami pada Oke, sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila presentasi kami tidak sempurna, kali ini kembali ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.